Sebagai salah satu daerah tertua di Indonesia, peradaban di Dompu berkembang sejak masa Paleolitikum, Megalitikum, masa kerajaan, masa kesultanan, hingga zaman pemerintahan modern. Masing-masing periode mempengaruhi bentuk dan bentang alam serta sistem ekonomi masyarakatnya. Kondisi fisik dan sosial daerah Dompu memberikan pengaruh pada pemerintah yang berjalan, terutama pada sisi pembangunan. Mereka yang telah berkarya untuk Dompu dalam rupa pengabdian sebagai pemimpin pada periodenya masing-masing adalah Sultan Dompu Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin tahun 1958 sampai dengan 1960. Haji Abdurrahman Mahmud tahun 1960 hingga 1966. Tahun 1967 dijabat oleh pejabat sementara I Gusti Ngurah. Letkol TNI Haji Suwarno Atmojo tahun 1967 hingga 1979 selama 2 periode. Letkol TNI Haji Heru Sugio tahun 1979 hingga 1984. Dr. Andus Haji Muhammad Yakub MT tahun 1984 hingga tahun 1989. Dr. Andus Haji Umar Yusuf tahun 1989 hingga 1994. Dr. Andus Haji Hidayat Aldi tahun 1994 hingga 1999. Dr. Andus Haji Lalu Jafar Suryadi tahun 1999 hingga tahun 2000. Haji Abu Bakar Ahmad Sarjana Hukum tahun 2000 hingga tahun 2005. Bupati Dompu saat itu dijabat sementara oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Hewan Haji Abdul Muthalib. Kurang dari 6 bulan mengendalikan roda pemerintahan di Kabupaten Dompu sekaligus menghantarkan masyarakat Dompu melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk yang pertama kalinya. Tanggal 9 Agustus 2005 sampai dengan 2007, Haji Abu Bakar Ahmad Sarjana Hukum kembali memimpin Kabupaten Dompu untuk periode kedua. Tanggal 31 Juli tahun 2007, Wakil Bupati Dompu Haji Saifur Rahman Salman Sarjana Ekonomi menggantikan posisi Haji Abu Bakar Ahmad hingga masa akhir jabatannya pada bulan Agustus tahun 2010. Dalam menghadapi pemilu kada langsung yang kedua, Kabupaten Dompu dipimpin oleh Haji Nasibun sebagai penjabat. Dr. Andus Haji Bambang M. Yasin yang akrab disapa HBY dan Insinyur Haji Samsudin Magister Manajemen. Masa awal kepemimpinannya fokus mengembangkan komoditas jagung. Belum 1 bulan menjabat, Bupati Dompu langsung membentuk Satuan Pelaksana Gerakan Pengembangan Komoditas Unggulan Pijar, sapi, jagung, dan rumput laut. Data statistik menunjukkan tahun 2010 luas panen jagung adalah 6.412 hektar dengan produksi 30.912 ton dan terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2014, luas panen menjadi 34.174 hektar dengan jumlah produksi 225.281 ton. Secara perlahan, bangunan pendukung untuk penampung hasil panen petani mulai berdiri, seperti gudang penampungan jagung, gudang blower, dan sarana pendukung lainnya. Periode awal kepemimpinan, perekonomian Dompu bergerak naik secara kualitatif dan kuantitatif. Jagung telah menjadi lokomotif penggerak perekonomian Kabupaten Dompu. IPM yang awalnya 64,92 tahun 2010 meningkat menjadi 68,31 pada tahun 2015. Angka kemiskinan yang awalnya menyentuh 21,76% tahun 2010 bisa diturunkan menjadi 14,24% pada tahun 2015. Tingkat pengangguran sebanyak 6,94% tahun 2010 menurun menjadi 4,98% tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi yang awalnya 4,57% tahun 2010 bergerak naik menjadi 6,67% pada tahun 2015
dan pendapatan per kapita masyarakat Dompu mengalami perubahan yang sangat signifikan dari Rp8.167.687 per tahun meningkat menjadi Rp13.156.053 per tahun. Lompatan pencapaian ini menjadi alasan majalah Tempo memilih Dompu sebagai daerah di Indonesia yang menjanjikan untuk berinvestasi dalam budidaya dan pengembangan agrobisnis jagung. 11 April 2015, acara Tambora Menyapa Dunia berhasil menarik perhatian Indonesia dan menuju savana Doroncangan. Momen tersebut sekaligus menjadi peresmian kawasan Gunung Tambora sebagai Taman Nasional. Penetapan HPP Jagung untuk Indonesia langsung ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada saat panen raya di Dompu. Hadiah manis untuk Dompu yang sedang berusia 2 abad. Dr. Haji Agus Patria, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Inspektur Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditunjuk sebagai penjabat Bupati Dompu pada November 2015 sampai dengan Februari 2016. Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Februari 2016, saya Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan resmi melantik kelima Saudara Dr. Andus Haji Bambang M. Yasin sebagai Bupati Dompu, keenam Saudara Arifuddin SH sebagai Wakil Bupati Dompu. 17 Februari 2016, titah langit yang tercatat dalam Kitab Lauhul Mahfuz menghantar Dr. Andus Haji Bambang M. Yasin untuk kembali memimpin Dompu bersama Arifuddin Sarjana Hukum. Mulai saat itu, kepercayaan mulai ditunaikan di pundak HBY Arif ketika Al-Quran diletakkan di atas kepala menjadi sumpah setia, amanah yang disematkan untuk memimpin 234.000 jiwa penduduk Dompu dengan sumber daya alam tersebar di 2.321,55 km persegi luas wilayahnya. Kabupaten Dompu telah menjadi pelopor yang mempresentasikan program terpijar di Nusa Tenggara Barat. Jagung sebagai produk unggulan program terpijar berhasil menurunkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Dompu dari 14,24% pada tahun 2015 turun menjadi 12,16% di tahun 2020. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Pada masa pemerintahan HBY Arif, masyarakat Dompu berhasil meningkatkan pendapatan per kapitanya dari 9,6 juta per bulan menjadi 25,2 juta per bulan. Lonjakan besar yang menetapkan kemampuan belanja masyarakat Dompu ke nomor urut 2 se-Nusa Tenggara Barat. Kekuatan Jagung menjadikan Jawa Post Group memilih HBY untuk menerima penghargaan sebagai salah satu dari 10 bupati atau wali kota terbaik di Indonesia, bersanding bersama Ridwan Kamil, Tri Risma Harini, dan beberapa pemimpin hebat lainnya. Anugerah langit untuk seorang hamba yang tak pernah lelah bekerja untuk tanah kelahiran yang dicintainya. Kejernihan pikiran dan ketajaman konsep dari seorang HBY yang membuka mata semua pihak. Konsep pengembangan jagung yang menjadi fokus utama pemerintah daerah dengan luas panen yang terus mengalami penambahan, disertai jumlah produksi yang melonjak tajam, mensupport kebutuhan nasional, dibuktikan dengan angka statistik, menjadikan HBY dipilih sebagai pembicara utama atau narasumber di berbagai seminar dan kegiatan skala nasional dan internasional. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, tim kerja yang dibentuk HBY berhasil mengeluarkan Kabupaten Dompu dari status disclaimer menjadi WDP dan akhirnya berubah menjadi WTP selama 5 tahun berturut-turut. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang awalnya memperoleh nilai CC, tahun 2019 berhasil memperoleh nilai B, pencapaian yang belum pernah diraih oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Berbagai pencapaian yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat Dompu yang meningkat, mendorong pemerintah untuk menyediakan pembangunan di bidang infrastruktur ke arah yang lebih maju dan modern. Gedung RSUD Dompu berdiri megah, Paruga Samakai berubah wajah semakin cantik. Paruga Parenta Danang Gairawi Pahu kokoh menjangkau langit dengan arsitekturnya yang mempresentasikan nilai-nilai kearifan lokal Dompu dan menjadi landmark Dompu sebagai daerah yang religius dan mandiri. Pembangunan Bendungan Rababaka Kompleks menjadi proyek prestisius dengan nilai hampir menyentuh angka 1 triliun yang merubah wajah pertanian Dompu.
gedung perkantoran klaster 2, serta revitalisasi Pasar Dompu akhirnya membuktikan bahwa Kabupaten Dompu telah mengambil posisi sebagai daerah maju di Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Dompu, masyarakat yang mampu membayar mengantarkan Kabupaten Dompu termasuk dalam 62 kabupaten di Indonesia per 31 Juli 2019 resmi dikeluarkan dari daerah tertinggal dengan pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah yang sudah memenuhi kriteria dan siap bersaing dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia. Di masa akhir kepemimpinannya, HBY kembali menghadirkan kebanggaan, mempersembahkan WTP ke-6 untuk Kabupaten Dompu. Berselang beberapa waktu, senyum bahagia kembali dipersembahkan ketika IPM Nusantara Award 2020 menganugerahkan penghargaan kepada HBY sebagai Kepala Daerah Inovatif di Indonesia dalam percepatan pembangunan ekonomi, dan Kabupaten Dompu menjadi kabupaten terbaik dalam pemanfaatan sumber daya alam di sektor agro. Pijar telah mengangkasakan Dompu untuk Indonesia, dan senyum lebar seluruh masyarakat Dompu telah disuguhkan. Kini mimpi seorang HBY mulai menjadi kenyataan ketika jagung Dompu bisa mewarnai pasar nasional, bahkan diekspor ke negara tetangga. Harapan dari agrobisnis jagung harus terus dinyalakan, dijaga semangatnya, dipertahankan momentumnya, dan dipastikan keberlanjutannya. Dompu, Manggahi, Rawi, Pahu. Saya tidak ada tanah yang sejaringku, cuman saya mulai dari jagung, saya datang modalnya bisa jadi begini saya, dan juga anak saya sudah habis semua sekolahnya. Biasa kayak Bandai Dote, terima kasih Pak Bupati Rawi. Beliau adalah administrator pemerintahan. Yang kedua, beliau adalah seorang administrator pembangunan, dan yang ketiga, beliau adalah administrator pemerintahan. HBY itu adalah inspirasi bagi pemimpin dunia yang akan datang. Beliau memiliki visi bagaimana merubah wajah Dompu sehingga bisa dikenal secara nasional. Secara pribadi kami menilai Bapak telah luar biasa memberi andil, memberi warna bagi kemajuan daerah, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Tentu yang paling menonjol itu adalah masalah kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Orangnya baik, membawa perubahan di Dompu itu sangat banyak. Alhamdulillah keadaan Dompu bertambah aman, makmur, dan stabil. Terima kasih sudah berbakti kepada Dompu. Kami akan merindukan Bapak yang suka memarahi kami ketika kami salah. Dia yang saya kenal itu orang yang punya visi bagus, cerdas, kemudian dia punya komitmen yang kuat untuk melakukan apapun yang dia rencanakan. Sudah hampir 8 tahun saya mendampingi beliau. HBY dan Agus Buhar ini bukan hanya sekedar bupati dan sekretaris daerah, tetapi kakak dan adik. Selain sebagai mitra, Bapak adalah orang tua kami. Saya berharap Pak Bupati, kemitraan-kemitraan ini, meski Bapak sudah kembali ke habitatnya sebagai pengusaha, untuk tetap bisa menjalin dengan kami, media, bahkan nanti akan tetap menjadi narasumber-narasumber kami tentang kebaikan Dompu yang 10 tahun sudah Bapak torehkan. Kami yakin apa yang telah Bapak berikan
akan menjadi kenangan yang terindah buat kami. Inspirator kaum muda. KBY di mata kami sebagai masyarakat maupun staf medis itu KBY luar biasa, bijaksana dan merakyat. Merakyat, rendah hati, top deh pokoknya. Luar biasa. Bupati Dompu Dr. Randus Haji Bambang M. Yasin, mantap. KBY top, KBY luar biasa. KBY merupakan seorang sosok yang bijak dan juga humble kepada masyarakatnya. Satu-satunya yang bisa saya ajak selfie beliau. KBY Arif itu wow banget. KBY itu hebat, luar biasa, the best lah. KBY itu menurut saya orangnya lugas, tegas, dan bermasyarakat. Untuk 10 tahun yang telah dilalui, dalam rupa pengabdian hingga rambutmu yang tadinya hitam legam kini berubah menjadi lembaran-lembaran putih, lembaran yang menjadi reward atas keringat, darah, juga air mata yang kau alirkan untuk tanah kelahiranmu, tempat di mana seluruh karya dan karsa kau lebur menjadi kerja nyata tanpa henti. Untuk 10 tahun yang telah kau gores dalam rupa kemegahan hati dan kebesaran jiwa, hingga badai kadang ingin ambil bagian dalam rupa ujian yang menggoyahkan tubuh dan menguras rasa. Namun kau tak pernah bergeming karena kau tegak untuk rakyat yang mencintaimu. Untuk 10 tahun yang telah dijalani, desah nafasmu adalah serupa doa yang memanggil turun rahmat yang tak terhingga untuk hadir dan membayangi bumi yang kau titipkan cinta dalam rupa pengabdian dan kerja keras. Ketika awan menghalangi horizon, kau larungkan tinta untuk merebaknya berkah bagi kesejahteraan rakyatmu. Ketika bumi mulai meranggas, kau siramkan seluruh air matamu di ujung sejadah sholatmu agar bulir-bulir kehidupan terus tumbuh dan tetap lestari. Dan ketika semua memilih diam tak lagi bisa berlaku, kau memilih berdiri di depan menghadang rintangan, menjadi sayap yang membentangi apa yang menjadi bagian terpenting hidupmu, yaitu Dana Dompu Manggahi Rawi Pahu. Karena kau bertahan dalam tulus dan ikhlasmu menukarkan lelah, derah, keringat dan air matamu dengan kerja dan karya nyata tanpa henti, Allah menurunkan ribuan rahmat di atas hamparan tanah subur, di dalam lautan luas, dan di antara hembusan angin yang sejuk yang terakumulasi menjadi kesejahteraan Dana Dompu. Dan karena kesabaran, ketabahan, ketegaran serta keteguhanmu, Allah menghadirkan 10 tahun untukmu dengan sejuta cerita yang bertabur rahmat, dedikasi tanpa batas bagi tanah kelahiranmu, Kabupaten Dompu yang mandiri dan religius. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh pengabdianmu. Pengabdian yang akan tercatatkan dalam keabadian kenangan Dompu. Terima kasih. Kami akan selalu mengenangmu sebagai pribadi yang sederhana, cerdas, bersahaja, dan religius. Teruslah membagikan semua yang kau punya, meskipun kau tak lagi bersama kami sebagai pemimpin. Dan teruslah rayu langit untuk keberkahan tanah kelahiranmu, Dana Dompu Manggahi Rawi Pahu.